STKIP PGRI Pontianak berdiri pada tanggal 25 Juli 1981 yang didirikan oleh Profesor Dr. Haji Hadari Nawami MPD yang pada saat itu beliau merupakan Ketua Pengurus PGRI Wilayah Kalimantan Barat. Jabatan tersebut memberikan beliau peluang besar dalam melakukan gerakan perjuangan di bidang pendidikan, sehingga berkat perjuangannya mendirikan kampus STKIP PGRI Pontianak, beliau berhak menyandang gelar Pelopor Pendidikan Kalimantan Barat. STKIP berdiri di tanggal 25 Juli 1981, tentu memiliki sebuah alasan dan latar belakang. Di awal tahun 80 tentunya pendidikan di Kalimantan Barat membutuhkan sebuah embrio dalam rangka untuk mendirikan kualitas, sehingga pada akhirnya tokoh-tokoh pendidikan di Kalimantan Barat, salah satunya adalah Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi bersama rekan-rekan mencoba untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan, yaitu gerakan untuk bagaimana pendidikan ini bisa mampu melakukan sebuah progres ke depan. Keinginan beliau untuk mendirikan sekolah perguruan tinggi, ya, terutama untuk mencetak para guru adalah di Kalbar ini kan hanya satu-satunya, yaitu Universitas Tanjung Pura. Oleh sebab itu Pak Hadari Nawawi dengan PGRI-nya ingin membangun suatu perguruan tinggi di bawah naungan dari PGRI. Tapi pada masa itu tahun 1981 ini hanya sampai ke diploma, belum ke S1. Nah, hambatan-hambatannya adalah yang pertama adalah kita belum punya fasilitas gedung untuk kuliah maupun sarana dan prasarana dalam melengkapi perkuliahan. Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi MPD pernah menyatakan pendidikan merupakan bagian dari jiwanya. Oleh karena itu, membangun pendidikan akan membawa kemajuan yang hakiki pada diri manusia. Salah satu gedung kuliah yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk kuliah adalah di SPG Negeri Pontianak yang sekarang SMA Negeri 1 Pontianak. Pada tahun 1985, seiring berjalannya perkuliahan, Muhammad Alias SH berinisiatif membeli tanah di Kota Baru, tepatnya di Gang Ilham, milik Bapak Minggu sebesar 1 hektar yang digunakan sebagai gedung tempat STKIP PGRI Pontianak beraktivitas. Dari waktu itu dimulailah masa pembangunan. Tahun 1985, tanpa sepengetahuan kami, Pak Alias ternyata mempunyai tabungan itu pakai tabungan kampus ini, ya. Dia membeli tanah yang ada di Gang Ilham itu. Kalau kita mengenang pada tahun 1985 itu, akses menuju ke cikal bakal kampus itu cukup jauh, dan itu hanya bisa dilalui jalan kaki maupun sepeda, ya. Itu musim panas, kita harus melalui rumput-rumput. Kalau musim hujan, kami membetas, ada jalan, ada sebelah ini kan ada gang itu, kami masuk di situ. Karena kita waktu itu memprioritaskan yang kuliah itu adalah para guru dalam jabatan maupun pegawai negeri yang lain, tentulah kuliahnya itu harus sore dan malam. Siang itu tidak bisa. Kita mulai kuliah itu jam 4, selesai itu jam 9 malam. Bisa dibayangkan bagaimana kami pulang jalan kaki, nenteng sepatu sampai ke ini. Itu luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan kami pada waktu itu, kami ada 7 PNS pada waktu itu, kamilah yang mendampingi Pak Alias untuk membesarkan STKIP ini. Kepemimpinan Muhammad Alias SH adalah masa paling lama, yaitu kurang lebih 16 tahun memimpin STKIP PGRI Pontianak. Waktu yang lama ini menandakan adanya peran dan pengaruh yang kuat dalam diri beliau, memajukan, meningkatkan mutu, dan mensejahterakan guru adalah salah satu semboyan hidupnya.
Pada masa itu, STKIP PGRI Pontianak memiliki 4 program studi, yaitu administrasi pendidikan, bimbingan konseling, pendidikan matematika, dan pendidikan kewarganegaraan. Keempat jurusan ini memang ada 4 prodi waktu itu. Bimbingan dan konseling, kemudian matematika, PPKN, dan yang terakhir ini AP, administrasi pendidikan, ini sudah passing out. Nah itu alhamdulillah mahasiswanya juga tidak begitu ramai, tidak begitu banyak. Tetapi pelan demi pelan kemudian kita mendapatkan izin prodi yang baru untuk Penjaskes. Ternyata Penjaskes ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat. Sejak itulah STKIP itu booming. Tahun 1998 sampai tahun 2000 adalah masa yang tersulit bagi Ketua STKIP PGRI Pontianak yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Haji Urai Husna Asmara. Pendidikan nasional Indonesia mengalami berbagai masalah, baik permasalahan politik maupun ekonomi, yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi masyarakat di Kalimantan Barat, tak terkecuali bagi kampus STKIP PGRI Pontianak. Ketua STKIP PGRI Pontianak yang ketiga, yaitu Bapak Profesor Dr. Urai Husna Asmara, yang merupakan pelopor pendidikan, dan beliau adalah tokoh yang memang kita tahu memiliki kemampuan untuk memperkuat sisi dan beberapa aspek-aspek yang kurang oleh STKIP pada waktu itu. Kita tahu bahwa di tahun 1998 mahasiswa STKIP sudah mencapai 400-an, itu sesuai dokumen atau arsip yang dimiliki. Nah, seiring berjalannya waktu dan di era 98 itu kita tahu itu adalah di masa transisi Orde Baru dan masa reformasi. Sehingga ada polemik politik ya yang tentu berdampak pada ekonomi. Nah, ini yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang ada, sehingga pada akhirnya terjadi penurunan mahasiswa, peminat masyarakat. Tentu ini juga menjadi alasan sehingga pada akhirnya STKIP berusaha untuk mencoba mencari solusi bagaimana mampu bertahan di masa-masa itu. Dan situasi yang kurang kondusif inilah pada akhirnya Profesor Urai Husna Asmara tetap berpegang teguh dan membangun bangsa ini, dan beliau berpendapat bahwa melalui pendidikanlah yang merupakan alat yang paling ampuh. Walaupun saat itu pembangunan secara mental dan fisik terus berlanjut, pertumbuhan kampus menjadi kampus yang lebih besar dan mendapat tempat di hati masyarakat semakin terlihat. Calon mahasiswa sebelumnya adalah para mahasiswa yang sudah bekerja, yaitu guru, pegawai swasta, pegawai pemerintahan, PNS, dan lain-lain. Kemudian mulai merambah ke masyarakat yang belum bekerja. Tercatat dalam arsip mahasiswa, setelah tahun 1998, ada sebanyak 400 mahasiswa yang sebagian besar para mahasiswa yang belum bekerja, serta tamatan dari SLTA. Menanggapi situasi yang kurang kondusif tersebut, Profesor Dr. Haji Urai Husna Asmara tetap berpegang teguh untuk membangun bangsa ini melalui pendidikan. Itulah yang selalu tertanam dalam pemikiran dan jiwa beliau. Oleh karena itu, sudah sepantasnya beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Reformasi Pendidikan Kampus. Ketua STKIP PGRI Pontianak yang keempat adalah Dr. Randa Haja Urai Titin Hiswari MSI. Selama beliau menjadi Ketua STKIP PGRI Pontianak, perkembangan lebih mengutamakan kepada sisi kualitas. Hal ini menjembatani dimulainya peningkatan kualitas mutu seorang dosen dan mahasiswa yang dianggap sangat penting dan wajib ditingkatkan. Beberapa langkah konkret yang dilakukan dalam rangka mewujudkan fondasi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang profesional, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru yang cukup ketat.
Hal ini dikarenakan peminat STKIP PGRI Pontianak sudah semakin meningkat. Ketua STKIP PGRI Pontianak yang keempat yaitu Ibu Dr. Anda Haja Uraitin Iswari MSI. Beliau merupakan tokoh yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Salah satu yang kita bisa lihat adalah pembenahan di bidang administrasi. Ya, kita tahu bahwa di masa akhir tahun 80-an, yaitu di tahun 1998, di mana di masa itu situasi politik di Indonesia dan Kalimantan Barat memang masih sangat luar biasa tinggi. Nah, ini kita bisa lihat ketika pada saat krisis ekonomi. Tentu ini juga merupakan salah satu hal yang kemudian berdampak pada pendapatan IKIP Pontianak. Nah, pada masa kepemimpinan sebelumnya, di masa Bapak Profesor Dr. Urai Kusna Asmara, ya, kemudian itu ada terjadi peningkatan, tetapi itu sempat ada penurunan. Nah, ini akhirnya kan juga memiliki pengaruh yang besar juga gitu ya di masa Bu Uraitin. Nah, namun demikian di masa Bu Uraitin Iswari, ya, beliau mencoba bagaimana proses perekrutmen mahasiswa itu melalui proses seleksi. Beliau juga punya prinsip bahwa STKIP bukanlah perguruan tinggi swasta yang sekedar untuk melayani atau mengakomodir kebutuhan pendidikan di Kalimantan Barat, tetapi beliau juga memiliki keinginan bagaimana STKIP PGRI Pontianak juga adalah bagian lembaga pendidikan yang kemudian mampu menyeleksi calon-calon mahasiswa yang diharapkan memiliki kualitas yang tinggi. Perubahan waktu yang memberikan pelajaran yang berharga. Pelajaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga STKIP PGRI Pontianak menuju sebuah cita-cita terbaik. Harmonis, amanah, ramah, unggul dan mandiri merupakan cita-cita yang harus diperjuangkan. Masa ini penuh dengan perkembangan kemajuan yang berharga, antara lain pembangunan gedung perpustakaan, pembangunan kampus 2 di Jalan Ampera, rekrutmen dosen tetap yayasan, yang serta memberikan beasiswa studi lanjut S2 dan S3, menambah program studi baru menjadi 10 program studi, termasuk memperjuangkan status perubahan dari STKIP PGRI Pontianak menjadi IKIP PGRI Pontianak. Ketua STKIP PGRI Pontianak yang kelima yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Samion AR MPD. Beliau adalah teman yang baik, ya. Kemudian kalau saya mengenal Pak Samion, dia itu orangnya energik. Dia juga orangnya yang visioner, ya, visioner yang ke depan. Dia punya keinginan yang cukup kuat. Sebelum saya menyelesaikan masa tugas saya berpesanlah kepada beliau, tolong IKIP ini tetap, STKIP ini harus tetap ada sampai kapanpun. Tolong. Adalah penerus dari pemimpin sebelumnya, dan beliau memiliki moto harum, yaitu ini merupakan benang yang akan mengikat semua warga. Jadi harum itu adalah harmonis, amanah, ramah, unggul, dan mandiri. Ini merupakan cita-cita mutlak yang beliau inginkan. Nah, pada masa kepemimpinan beliau, ada beberapa hal yang dianggap memiliki prestasi luar biasa. Yang pertama adalah membangun gedung perpustakaan yang berada di lokasi kampus Ilham, ya, pada waktu itu. Kemudian beliau juga membangun kampus 2 STKIP PGRI Pontianak di Jalan Ampera. Pada tanggal 27 Juni 2014, seluruh sivitas akademika melaksanakan peresmian IKIP PGRI Pontianak yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim MS. Kemudian sistem organisasi IKIP PGRI Pontianak secara otomatis berubah.
tidak lagi dipimpin oleh seorang ketua, namun dipimpin oleh seorang rektor. Rektor pertama IKIP PGRI Pontianak berdasarkan hasil pemilihan Senat adalah Profesor Dr. Haji Samion HAR MPD yang sekaligus merubah moto harum menjadi mantap. Prestasi ini terus dilanjutkan oleh Rustam MPD Kons selaku Rektor IKIP PGRI Pontianak yang kedua. IKIP PGRI Pontianak yang kedua yaitu Bapak Rustam MPD Kons. Pada masa Pak Rustam bertambahnya beberapa prodi, salah satunya prodi S1 Pendidikan Biologi dan program Pasca Sarjana, yaitu S2 Penjas dan S2 IPS. Saya biasanya manggilnya Rustam karena saya bangga dengan beliau. Karena apa? Beliau adalah alumni pertama STKIP yang memimpin STKIP ini sebagai rektor. Itu merupakan kebanggaan bagi kita bahwa ternyata anak-anak kami, alumni kami juga bisa memimpin ya perguruan tinggi ini. Prestasi ini terus dilanjutkan oleh Muhammad Firdaus MPD selaku Rektor IKIP PGRI Pontianak yang ketiga. Kita mengenal rektor kita yang muda sekarang. Rektor yang muda ini kebetulan pada waktu itu beliau masih kuliah. Beliau termasuk mahasiswa yang yang cukup terkenal. Karena apa? Beliau adalah pada waktu itu adalah ketua BEM STKIP PGRI Pontianak. Luar biasa, tapi cukup merepotkan saya juga sebagai ketua pada waktu itu. Ternyata apa yang direpotkan kepada saya waktu itu berbuah hasil sekarang ini. Karena ternyata dalam perjalanan selanjutnya beliau ini adalah punya banyak relasi, baik masyarakat secara umum, pemerintahan dan sebagainya. Pada tahun 2022, IKIP PGRI Pontianak dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Firdaus MPD dan merupakan rektor ketiga, dan beliau merupakan sosok yang energik dan muda. Dan beliau merupakan salah satu rektor yang termuda yang ada di Indonesia. Nah, pada masa kepemimpinan beliau ada beberapa program studi yang hadir ya. Yang pertama adalah program S2 Pendidikan Bahasa Indonesia dan program S2 Pendidikan Matematika. Kemudian ditambah lagi dengan program PPG. Sinergisitas yang dibangun pada masa Bapak Muhammad Firdaus akan membawa dampak yang luar biasa, dan beliau bersama tim akan mencoba membangun sebuah lembaga pendidikan yang lebih maju lagi, dan insya Allah institut keguruan ini akan berubah bentuk menjadi universitas. Sampai pada hari ini sesuai dengan moto beliau, yaitu bagaimana membangun sebuah lembaga pendidikan yang profesional, mandiri dan unggul. Dan itu merupakan salah satu moto yang beliau angkat. Dan kita tahu bahwa beliau sangat konsen dalam dunia pendidikan menuju IKIP PGRI the best. The best.